dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saudaraku, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, kita renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini Tuhan masih berikan kepada kami untuk memulai hari ini. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami juga mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, pimpin kami ya Bapa, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Begitu juga dengan hamba-Mu, sucikan dan kuduskan hamba-Mu ini yang penuh dengan dosa dan kelemahan, supaya hamba-Mu layak untuk membawakan renungan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini terambil dari surat Petrus yang pertama pasal yang kedua ayat ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Surat Petrus ini dikirimkannya kepada jemaat yang ada di luar Yerusalem, termasuk yang ada di Asia Kecil. Karena pada saat Petrus berkhotbah di hari Pentakosta, banyak orang yang bertobat, banyak orang yang terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan banyak orang yang menjadi saksi-saksi Kristus yang memberitakan berita sukacita ke seluruh penjuru, termasuk yang ada di Asia Kecil, saudaraku. Namun pada saat yang bersamaan, Kekaisaran Romawi juga sedang gencar-gencarnya, saudaraku, untuk memusuhi orang-orang Kristen. Kenapa? Karena orang-orang Kristen atau pengikut-pengikut Kristus jumlahnya semakin banyak. Sehingga orang Romawi mulai takut akan mempengaruhi mereka. Karena Yerusalem, Judea dan sekitarnya masuk di dalam daerah jajahan Romawi. Mereka takut bahwa kekuatan orang-orang Kristen menjadi kekuatan yang bisa mempengaruhi kekuasaan mereka. Oleh karena itulah orang-orang Romawi mengejar-ejar orang Kristen, menfitnah mereka, menyiksa mereka, membunuh mereka, mempertontonkan mereka dengan binatang buas dan lain sebagainya, penyiksaan yang dialami oleh orang-orang Kristen, termasuk yang ada di Asia Kecil juga. Oleh karena itulah Simon Petrus melalui suratnya memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan motivasi kepada jemaat-jemaat supaya tetap bertekun di dalam iman percaya mereka kepada Kristus. Nah, oleh karena itulah di dalam ayat yang ke-11 tadi yang kita baca dikatakan, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Nah, jadi orang-orang Kristen ini menjadi perantau di daerah Asia Kecil, supaya kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi selain mengalami penderitaan, penyiksaan, kejar-kejar oleh Romawi, mereka juga ada tantangan ternyata. Tantangannya apa? Adalah keinginan-keinginan untuk melakukan keinginan dosa, keinginan daging. Karena apa? Orang Romawi itu kan orang-orang yang memang moralnya di dalam sejarah atau dalam firman Tuhan, moralnya wah kacau. Jadi ada hubungan seksual yang dipertontonkan, ada perzinahan yang terbuka, dan ada juga pesta pora, kemabukan, pemerkosaan, dan pokoknya keinginan-keinginan daging itu sangat menonjol di orang-orang Romawi. Kita tahu bahwa Kaisar Nero itu kan kaisar yang paling kejam dan wah hidupnya kacau di dalam hidup seksual, kawin mawin. Begitu juga orang-orang Romawi pada umumnya. Oleh karena itu Simon Petrus itu menasihatkan supaya menjauhkan diri dari keinginan itu, tetapi tetap hormat kepada penguasa,
tapi tetap takut akan Allah. Nah, itu suatu pekerjaan yang sulit, saudaraku. Dan Paulus menasihatkan mereka dengan berbagai nasihat di dalam surat Petrus yang pertama maupun surat Petrus yang kedua dan seterusnya, melalui surat-surat Paulus, surat-surat rasul yang lain juga. Nah, saudaraku, firman Tuhan yang di dalam renungan kita di ayat 11 ini juga relevan, saudaraku, dengan yang kita alami saat ini. Mungkin kita tidak dikejar-kejar oleh kerajaan seperti Romawi untuk menyangkal Kristus ya, tetapi ada tantangan yang sudah ada di depan mata kita, yaitu apa? Keinginan daging. Ya, ternyata keinginan daging itu sudah nyata, seperti apa yang dikatakan di dalam Galatia ya, di dalam Galatia 5 ayat 19 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kecemaran, dan sebagainya, macam keinginan daging itu, dan telah nyata. Makanya kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak orang yang berselingkuh tidak malu, banyak orang yang punya istri lebih dari satu, biasa malah membanggakan dia. Ketika dia berzina tidak apa-apa, ketika dia mencuri, ya, korupsi tidak apa-apa. Artinya mereka sudah menjadi sesuatu yang biasa. Dan itulah yang menjadi tantangan kita, saudaraku, supaya kita menjauhkan diri dari pengaruh-pengaruh seperti itu. Karena apa? Kalau kita terpengaruh, orang lain melakukannya nggak apa-apa, ternyata. Oleh karena itu kita menjadi tidak takut, saudaraku. Inilah menjadi tantangan bagi kita supaya kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging tersebut. Bagaimana caranya, saudaraku? Firman Tuhan di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16 dikatakan bahwa hiduplah oleh roh. Jadi supaya kita terhindar dari keinginan daging adalah hidup oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, bagaimana kalau roh tidak ada dalam diri kita? Nah, itu persoalannya, saudaraku. Kita bisa mengikuti roh kalau ada roh di dalam diri kita. Tapi kalau tidak ada, ya kita susah. Oleh karena itu, saudaraku, Roh Kudus itu ada dalam diri kita ketika Yesus Kristus sudah memeteraikannya dalam diri kita. Oleh karena itu, saudaraku, kalau saudara belum yakin memiliki Roh Kudus, maka undang Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mari undang Yesus Kristus sebagai penebus dosa-dosa, penebus dosa-dosa kita. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib, dikuburkan 3 hari, kemudian bangkit kembali untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, setelah itu Tuhan Yesus memeteraikan rohnya dalam diri kita. Nah, itulah, saudaraku, supaya kita bisa terhindar dengan godaan-godaan keinginan daging yang memang dikatakan di dalam ayat ke-11 tadi, yang terus-menerus berjuang melawan jiwa kita. Artinya keinginan daging itu selalu mempengaruhi kita untuk melakukannya, mempengaruhi keinginan kita, yang dikatakan jiwa tadi ya, keinginan kita, pikiran kita dipengaruhinya. Nah, itu perjuangan yang terus-menerus kita alami. Bahkan kita sering kali jatuh di dalam perjuangan atau peperangan itu. Nah, Paulus juga menyadari itu, saudaraku. Dikatakan Paulus di dalam Roma, itu di dalam suratnya kepada jemaat Roma dikatakan, apa yang kuingini itu pula yang tidak kulakukan. Yang kulakukan malah yang tidak aku ingini. Yang kuingini adalah ikut di dalam roh, melakukan sesuatu, segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Paulus katakan, syukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah berkorban, sehingga kuasa maut itu tidak berkuasa lagi, dosa itu tidak berkuasa lagi. Tetapi apakah itu dengan otomatis, saudaraku, ketika kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka keinginan daging itu tidak lagi mempengaruhi kita? Tidak, saudaraku. Kita selalu dipengaruhi oleh keinginan-keinginan daging kita, sehingga kita harus berperang terus, memikul salib, ikut menderita untuk melawan keinginan dosa itu, keinginan daging itu. Oleh karena itu, saudaraku, mari, seperti dikatakan dalam Galatia 5 tadi, senantiasa hidup di dalam roh.
Kita berdoa senantiasa kepada Tuhan supaya kita dikuasai oleh Roh. Kita berikan peluang kepada Roh Kudus itu di dalam hati kita. Kita berikan ruang di dalam hati kita kepada Roh Kudus untuk memimpin kita, saudaraku. Melalui doa kita, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui saat teduh kita, melalui pemberitaan firman Tuhan oleh orang lain yang bisa kita dengarkan, dan juga perenungan-perenungan kita yang lain. Dan kita harus selalu sadar, saudaraku, bahwa kita tidak berdaya. Kita orang yang lemah. Hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Hanya Roh Kudus yang mampu menolong kita. Itu bukan suatu pekerjaan yang gampang, saudaraku. Itu adalah pertobatan yang terus-menerus kita lakukan, saudaraku. Termasuk juga saya pribadi, saudaraku, terus berjuang melawan keinginan-keinginan daging itu, supaya kita senantiasa diperbarui hari demi hari, diperbarui hari demi hari. Mari kita undang, saudaraku, Tuhan Yesus melalui Roh Kudus untuk berkuasa di dalam diri kita. Demikian firman Tuhan, saudaraku, yang menjadi renungan kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ampuni kami Bapa apabila kami sering sekali tergoda ikut dengan keinginan daging kami. Kami lemah, kami tidak berdaya. Kami sering sekali menyesali bahwa kami sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi kami bersyukur Bapa karena Tuhan Yesus Kristus begitu mengasihi kami, sehingga Engkau menolong kami, mengangkat kami kembali, supaya kami melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Bapa, kuatkan dan teguhkan kami, berikan kami senantiasa kekuatan untuk melawan keinginan daging kami melalui kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh terus belajar, diperbaharui oleh Tuhan, senantiasa bertobat hari demi hari. Bapa, ampuni kami atas segala dosa kami, dan kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh yang kudus yang menguasai hati pikiran kami hari demi hari, Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mungkin terikat oleh keinginan daging. Biarlah Engkau yang menolong mereka. Tuhan Yesus memutuskan rantai ikatan itu, sehingga boleh mereka berbahagia, merdeka, oleh karena Kristus yang sudah menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, pagi hari ini, siang, malam, dan seterusnya ke dalam tangan pengasihan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.